Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Hidayah yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, anak-anak kita peserta Ramadan yang masih ada hadir malam ini yang kita banggakan, terkhusus anak kita yang baru saja menyampaikan tausiah singkatnya yang kita banggakan. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita sudah berada di malam yang ke-29 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu doa kita semua, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan, baik puasanya dan ibadah-ibadah lainnya, diterima oleh Allah dan kita semua menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Di hari akhir Ramadan ini, ya, di 2 hari terakhir Ramadan ini, tentu kita berupaya untuk memperkuat visi dan misi hidup kita sebagai manusia. Kalau calon presiden sudah kita dengarkan dulu ketika kampanye visi misinya. Begitu juga nanti ada lagi, ya, kepala daerah, calon kepala daerah akan mengungkapkan visi misinya. Intinya setiap mereka tuh berbeda visi misinya. Namun kita umat Islam punya visi dan misi yang sama. Ya Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, sama visi kita. Inilah terdapat dalam doa andalan kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Di antara mereka, kata Allah, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami ya Allah dari azab api neraka. Nah, ini 3 visi yang terdapat di ayat 201 surat Al-Baqarah yang merupakan doa andalan kita, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Disitulah terbuat 3 visi hidup. Kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, dan ingin terbebas kita semua dari azab api neraka. Nah, supaya visi itu terwujud, maka didukung dengan misi. Apa misinya? Juga dalam doa keseharian kita yang dikenal dengan doa keselamatan. Ada 10 misi hidup kita manusia yang terus kita mohonkan kepada Allah dalam bentuk doa kita.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini yang disebut dengan 10 misi yang kita jalankan supaya visi yang 3 tadi terwujud. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terbebas semua dari azab neraka. Nah, untuk itu di akhir Ramadan ini 2 doa ini kita betul-betul mohonkan kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, supaya visi misi ini bisa tercapai oleh kita. Apa yang pertama misi kita? Minta kepada keselamatan dalam agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Agar kita selamat semua dengan agama Islam yang kita anut. Bagaimana caranya? Allah katakan di ayat 208 surat Al-Baqarah, supaya kita selamat dalam agama ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas, secara sempurna. Bagaimana caranya? Pertama, pelajari Islam itu dengan baik. Nah, seperti sekarang kan dalam rangka belajar Islam, kita ikuti pengajian. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari kita amalkan dalam kehidupan. Sami'na wa ata'na. Ketiga, kita tetap waspada, hati-hati, mawas diri terhadap tipu daya syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Waspadalah kamu, kata Allah, terhadap tipu daya syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Kalau di Ramadan kini Bapak Ibu, mungkin dia tidak berdaya menggoda kita, karena kita sehari berpuasa, malam qiyam Ramadan. Nanti begitu selesai Ramadan, dia akan rapatkan barisan, nyuatu strategi bagaimana supaya ibadah Ramadan yang kita lakukan, yang kita berhasil kembali kepada fitrah suci bersih, dia akan berusaha untuk mengotori lagi dengan bujuk rayunya. Nah, itulah hebatnya iblis. Dia akan berupaya untuk menggoda kita agar kesucian fitrah yang kita itu bisa terkotor lagi dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa. Maka kita harus hati-hati. Allah katakan dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang telah kembali kepada kesucian, dan rugilah bila ia kotori hati yang dengan perbuatan dosa. Yang kedua, wa afiyatan fil jasad. Minta terus kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kesehatan jasmani, sehat fisik. Nah, salah satu tujuan ibadah puasa Ramadan menyehatkan fisik kita, jasmani kita. Sumu tasihu, puasalah kamu, kata Rasul, supaya sehat. Jangan hanya jasmani saya sehat, tapi juga sehat rohani. Kalau hanya jasmani saya yang sehat Bapak Ibu, rohaninya tidak sehat, sulit kita untuk bisa melakukan ibadah. Berat kaki melangkah ke masjid setiap waktu. Tapi kalau sehat kedua-duanya, kita ringan kaki kita melangkah ke masjid. Inilah yang kita minta terus kepada Allah, merupakan misi hidup kita. Itu yang kedua. Kemudian wa ziyaratan fil ilmi. Kita berdoa terus kepada Allah agar Allah tambah ilmu kita. Ilmu itu bertambah kalau kita belajar. Makanya ayat pertama turun kepada Rasul adalah Iqra. Surah Al-Alaq disuruh membaca. Ya. Membaca yang tertulis Al-Qur'an, membaca ayat-ayat yang tercipta alam ini. Alam tak kambang jadi guru. Nah,
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, ini cara kita untuk menambah ilmu, sehingga tidak cukup kita hanya belajar membaca yang tertulis saja, tapi juga membaca ayat-ayat yang tercipta. Kalau di dunia kampus istilahnya membaca nantasure, nantasire, nantasuru. Nah, kita banyak membaca. Inilah cara untuk menambah ilmu. Kalau ilmu kita ada, maka kita dijamin selamat di dunia dan akhirat. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin sukses hidup di dunia, ilmu kuncinya. Ingin sukses hidup di akhirat juga dengan ilmu. Nah, inilah makanya kita terus minta kepada Allah, berdoa terus agar ilmu bertambah. Tapi tentu ilmu yang bermanfaat. Aja sampai ilmu bertambah tapi tidak bermanfaat. Ya. Padahal Rasulullah katakan salah satu amalan yang tetap mengalir pahala kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Ya. Ibu pandai membuat randang, jajan kawan, hebatnya. Yang buka kedai nasi, laris. Nah, itu nama ilmu yang manfaat. Selama dia tetap jualan nasi, ibu yang mengajarkan tadi sudah meninggal, pahala tetap mengalir kepadanya. Kemudian wabar kata fi rizki, minta kepada rezeki yang berkah. Dapat banyak Ibu rezeki. Yang penting berkah. Kok sudahlah seketek dalam berkah. Nah, maka kita minta rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu rezeki yang membuat hati tenang. Kita juga mudah untuk beribadah kepada Allah, itu yang berkah. Tapi kalau tidak berkah, hati gelisah, rumah tangga kita kacau, ya, hidup kita tidak menentu, itu tanda tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena rezeki itu diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Maka persoalan rezeki nanti di akhirat dua pertanggungjawabannya. Ditanya Allah nanti ba'a cara dapetnya, halal atau tidak. Dan ditanya pula nanti kemana dipergunakan. Inilah rezeki yang berkah. Dua syaratnya, carilah dengan jalan yang halal dan pergunakan kepada yang halal. Itu misi yang kedua. Kemudian wa taubatan qoblal maut, diterima taubat kita sebelum meninggal. Di Ramadan salah satu keutamaannya adalah bulan ampunan, disebut langsung dengan nama Syahrut Taubah, bulan taubat. Maka insya Allah Allah akan ampuni dosa kita, diterima taubat kita. Nah, mudah-mudahan dengan taubat kita diterima oleh Allah, jika ajal datang kita kembali kepada dengan taubat sudah diterima, tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka lanjut dengan misi berikutnya, yaitu warahmatan indal maut, mendapat rahmat ketika meninggal. Gimana maksudnya orang yang mendapat rahmat ketika meninggal? Tidak susah dia dalam keadaan sakarat, lidahnya lancar baca kalimat la ilaha illallah, bahkan tersenyum di saat dia menghembuskan napas terakhir. Itu tandanya dia dapat rahmat. Kenapa dia tersenyum? Karena pada saat itu diperlihatkan oleh Allah, ya, melalui malaikat surga yang akan dia masuk. Bahkan disampaikan kepadanya 3 bisikan, sebagaimana terdapat dalam surat Fussilat surat 41 ayat 30. Ini contoh orang yang dapat rahmat ketika dia meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah summastaqamu, kami istiqomah, dia menjaga imannya, ibadahnya, istiqomah. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu kita lah berpisah dengan Ramadan, namun kita tidak akan pernah berpisah dengan masjid ini untuk tetap sholat berjamaah setiap waktu, ya.
Ya, sampai lo nanti Ramadan berakhir aku masih tidak lain. Tidak seperti itu. Tanda orang yang istiqomah dan ibadah, walaupun nanti Ramadan sudah berakhir, kebiasaannya di Ramadan sholat berjamaah setiap waktu, baca Al-Quran, infak sedekah, sholat malam tetap dia lakukan. Itu nama istiqomah. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah, ketika dia dalam keadaan sakarat, tatanazzalu alaihimul malaikah, dikirim Allah malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Apa yang disampaikan malaikat? Pertama, alla takhafu, jangan takut kamu menghadapi kematian, dihibur oleh malaikat. Kedua, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kawan, berpisah dengan jamaah. Yang ketiga, disatakan kepadanya oleh malaikat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Saat inilah kamu harus gembira, kata malaikat. Allah suruh kamu gembira. Kenapa? Karena Allah sudah jamin nanti tempatmu surga. Itu yang dapat rahmat ketika meninggal. Sehingga tidak perlu dia memikirkan nanti bagaimana nanti proses di dalam kubur, di padang mahsyar, ketika hisab, ketika timbangan. Tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Tiket surga sudah di tangan. Itu orang yang mendapat rahmat ketika meninggal. Ini yang kita minta, wa rahmatan indal maut. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan setelah kita meninggal. Lama meninggal, wa ampunan juga dapat. Kenapa? Dari doa keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, jamaah kita yang menyolatkan kita dan memintakan ampun kepada Allah. Kan selesai takbir ketiga, ada doa khusus untuk jenazah kan. Kalau laki-laki adanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu dan seterusnya. Kalau oleh perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Nah, itulah doa. Kalau lebih orang 40 orang menyolatkan kita, mendoakan kita, itulah orang yang dapat ampunan Allah. Nah, ini kita minta seperti itu. Kemudian tambah dengan Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakratul maut. Jangan payah kita sakarat. Tapi kalau dia banyak dosa, banyak maksiat, payah sakarat, itu biasa tuh. Allah sudah katakan memang demikian. Bahkan orang-orang yang banyak kemaksiatan yang dilakukan ketika hidupnya, ketikanya sakratul maut, payah. Dia dipukul, dihajar oleh malaikat. Kalau tadi kan yang dapat rahmat dibisikkan oleh malaikat kepadanya, tidak usah takut menghadapi kematian, tidak usah sedih berpisah dengan dunia, dan gembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Tiba dengan su'ul khotimah dan banyak maksiat, amaran saya ketika sakarat. Inilah yang Allah katakan di ayat 93 surat Al-An'am. Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya tahulah, kata Allah, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat curang, orang yang berbuat maksiat, ketika nanti dia dalam keadaan sakratul maut, apa yang terjadi pada saat itu? Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat menghajarnya, memukul dengan tangannya. Barang kadang tinju malaikat maut, itu yang meninju nanti. Siapa yang diperlakukan seperti itu? Orang yang curang, orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat. Pemilu kan kalau tentu hasilnya kan sedang masih bersengketa. Kalau memang curang, malah saya nanti orang yang curang itu nanti ketika kamu meninggal dihajar oleh mereka. Allah katakan di ayat 93 surat Al-An'am. Saya nanti Pak Gula. Sambil dipukul dia dikatakan oleh mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dibasuh untuk mengeluarkan nyawanya. Dikatakan lagi kepadanya, al yauma tujzauna azabal huni, rasakanlah, kata malaikat, azab yang menghinakan. Rasulullah Musa ini kata malaikat azab yang menghinakan.
Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Ujung ayat mengatakan wa kuntum an ayatihi tastakbirun, karena hidupnya selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Diperintahkan dia untuk taat, dia malah berbuat maksiat. Disuruh dia jujur, dia berbuat curang. Disuruh dia buat kebaikan, berbuat kemaksiatan. Sehingga merasain nanti. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Lalu misi yang ke-9, wan najata minan nar. Mintalah, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah ya bebaskan semua kita dari azab api neraka. Jangan sampai ada satu pun anak kita, keluarga kita nanti yang masuk neraka. Awak 10 orang satu keluarga. Ya. Lalu 1 orang atau 2 orang masuk neraka, 8 orang masuk surga. Dan 8 orang nasi surga nanti melihat, oh anak lah, kok cucu lah nanti di neraka maki-maki, di azab. Kan kasihan kita. Bah menolong. Terusin nak kebahagiaan kita di surga? Pasti. Karena awak cari anak atau cucu atau mungkin suami atau istri di azab di neraka jahanam. Awak tidak bisa menolong. Nah, untuk itu doa kita saat ini minta kepada agar Allah bebaskan seluruh anak kita, keluarga kita di azab api neraka. Namun tentu tidak cukup doa saja. Bimbing mereka, tuntun mereka ke jalan yang benar. Didik mereka. Itu caranya. Nah, sehingga kita sampaikan motivasi kepada anak kita, Bapak Ibu, keluarga kita. Nah, mau ndak nanti berkumpul sama-sama di surga? Pasti jawabnya ya mau. Kalau mau, jadilah anak yang soleh, ya, yang soleh dan solehah. Itu syaratnya. Nah, katakan kepadanya, ya, informasi itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Dia kita tahu kan awak ketika buku jasa anak, ketika sahur, kecean kayaknya kini kok. Lain namun nanti berkumpul modekolo nanti di surga. Tidak ada kita yang terpisah satu pun, semuanya berkumpul di surga yang sama. Tentu anak kita jawab, iya. Kalau mau, jadilah anak-anak mama, anak-anak bapa yang soleh dan solehah. Allah katakan syarat itu di ayat 23 surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kata Allah, nanti kami kumpulkan orang-orang soleh itu di surga Adnin. Ya, yang kita tahu dalam nama surga Adn. Dengan siapa kita dikumpulkan? Min abaihim, dengan ayah ibu kita, kakek nenek kita. Kemudian wa azwajihim, dengan pasang kita suami istri. Kemudian wa zurriyyatihim, dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Allah katakan seperti itu. Syaratnya apa? Jadi orang-orang soleh, keluarga yang soleh dan soleh. Terakhir, misi yang ke-10, wal afwa indal hisab. Berdoalah terus kepada Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, agar kita dimaafkan Allah nanti ketika di yaumul hisab. Ketika ditimbang pahala dan dosa berimbang 50-50. Kata Allah, dari dulu ketika dunianya rajin berdoa, taruh minta berdoa terus kepada Allah. Kata Allah, biarlah mau maafkannya masuk surga. Atau mungkin lebih berat sedikit dosa ketimbang pahala. Dosa 52. Berarti kalau 100 dibagi dikurang 52 tinggal 48. Nah, pahala 48, dosa 52. Kan tak berimbang terus. Beda sedikit. Tapi karena kita rajin berdoa kepada Allah, Allah maafkan hendak kita, tetap kita dimasukkan ke dalam surga. Ini doa. Itu misi. Nah, makanya misi sejalan. Jadi tidak hanya kepala daerah, calon presiden segala macamnya visi-misinya, tapi kita semua juga punya visi dan misi dalam Al-Quran. Sama visi-misi kita. Ingin hidup bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, dan ingin terbebas semua kita dari azab api neraka. Nah, mudah-mudahan dua doa ini tetap kita ya rutinkan lebih-lebih di akhir Ramadan ini supaya bisa dikabulkan Allah. Karena salah satu keutamaan Ramadan, doa-doa kita mustajab,
doa kita diterima Allah. Jangan sampai doa ini tidak kita ya mohonkan kepada Allah. Mudah bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama dengan subuh dulu ya. Anak-anak Pak yang mencatat, yang mendengarkan, ya, cukup jelas. Ada 3 visi, ada 10 misi. Nah, coba anak Pak yang bisa menjawab, ya, sebutkan 3 visi hidup manusia. Ya, siapa namanya? Ada. Saya bisa ada enggak Pak? Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban pertama, ingin dikenal di dunia, memikirkan hidup di akhirat, dan meminta ampunan dosa. Ampun dosa. Coba apa bunyi apanya? Dalam bentuk doa, coba apa doanya? Ya, visi itu apa doanya yang kita baca? Ya, ya. Rabbana ya, jadi yang ketiga adalah dibebaskan dari azab api. Ya, oke. Kita betul kan? Baik Bapak Ibu. Ini anak kita sudah bisa menjawab dan juga kita suruh membaca doa yang memuat 3 visi itu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, ya, perempuan lagi ya, perempuan. Sebutkan 5 misi yang Bapak sebutkan tadi, kan ada 10 ya. Boleh ya, sebutkan 5 misi walaupun tidak berurutan. Ya. Silakan yang perempuan. Tunjuk tangan, sebutkan 5 dari 10 misi hidup manusia. Tadi kan misi ya, sekarang misi lagi. Ada? Yang perempuan dikasih hadiah nih Bapak pengurus. Silakan, ada? Maju ke depan. Tidak ada yang berani? Yang laki-laki? Ada? Oke, kita tukarlah. Ya. Tadi disampaikan bahwa orang-orang yang soleh akan berkumpul di dalam surga. Sebutkan surga apa namanya? Agak ringan pertanyaan lagi ya. Sebutkan apa nama surganya, tempat berkumpulnya nanti keluarga orang-orang yang soleh. Silakan. Laki atau perempuan? Tunjuk tangan. Hanya menyebutkan nama surganya. Kalau nyimak tadi tahu tuh. Ada? Ya, silakan. Maju ke depan. Yang penting berani ya. Boleh situ Nawar. Sebut aja situ. Surga Ma'wah. Betul Pak? Bukan. Ada yang bisa betulkan? Ya. Surga Firdaus. Juga tidak betul. Kurang konsentrasi ya. Pak pancing dikit ya, dengan baca ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ya. Silakan. Siapa yang bisa betulkan? Dah 2 belum tepat jawabannya. Ada? Atau yang laki-laki?
Ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mengenai. Jawabannya adalah surga Jannatul Naim. Surga Jannatul Naim. Naim. Belum juga betul. Masih salah. Jannatul Naim. Satu lagi. Dapat baca ayatnya, ada ayat apa kan? Ulang ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ya. Cepat. Yang perempuan mana? Ada yang perempuan? Silakan. Dapat sapi. Adnin. Ya, baru betul. Kalau hidangan pasti Jannatu adnin. Di situ nanti sampai awak berkumpul dengan seluruh keluarga. Di situ dirinci Allah dengan ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, pasangan kita, suami istri, anak, cucu, menantu. Ya, siapa orang nak ingin? Ya, sampai sambung, tidak ada terpisah lagi kita nanti di surga untuk selama-lamanya. Kalau dunia kau nanti berkumpul bersama ketika lebaran, pulang anak dirantau, cucu segala macam, barang lamanya. Paling seminggu tu pulang balik. Dalam macam biasa lagi lepas cucu. Tapi tangi kan. Tapi nanti kalau berkumpul di surga adnin karena kita keluarga yang soleh, itu dah akan berpisah untuk selama-lama. Itu dan dikecilkan awak ke keluarga awak supaya sambung ingin kita. Itu visi hidup itu. Ya. Mungkin cukup itu. Masih ada dua lagi. Ya. Ya, dua pertanyaan lagi. Menyambung ayat. Okey. Menyambung ayat ya. Baik. Wadduha wal laili. Ya. Mana dulu tadi? Mana dulu dia Pak? Yang belum ya? Siapa yang belum? Ni. Ya, yang belum ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Siapa namanya? Hafiz. Ya, sesuai namanya Hafiz. Satu lagi yang perempuan ya, menyebut ayat Inna anzalnahu fi lailatil. Ya, di depan. Silakan. Buka saya pasti ya. Buka tuh. Ya. Pak Pengurus sudah siapkan hadiah nih sampai akhir Ramadan. Sayang kalau tak diambil. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama? Siapa? Zafira. Ya, Zafira. Terus. Iya, mantap. Oke. Alhamdulillah 4 pertanyaan sudah terjawab dan semua dapat hadiah insyaallah.
Nah, inilah cara kita Bapak Ibu membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga apa yang Allah janjikan di ayat 23 surat Ar-Ra'd bisa kita dapatkan. Apa tadi janji Allah? Bahwa orang-orang soleh, keluarga yang soleh, dia akan dikumpul di satu tempat nanti di surga Adnin. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 23. Demikian, bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.